Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana di sini dalam video tutorial program DBD ya. Kali ini saya akan share tentang tips bagaimana sih melakukan penyelidikan epidemiologi dengan baik. Nah, teman-teman kan sering melakukan PE ya, entah itu laporan feedback kasus dari rumah sakit atau ada laporan dari warga atau hanya sekedar rumor pun kan harus ditindaklanjuti ya. Baik itu DD maupun DBD maupun hanya sekedar kabar-kabar yang harus diklarifikasi karena bagaimanapun ini adalah penyakit potensial KLB yang harus ditata laksana dengan segera kurang dari 24 jam sehingga masyarakat tidak resah, masyarakat tidak takut, tidak panik. Oke. Yang pertama adalah persiapan. Kita harus melakukan persiapan dulu nih sebelum PE. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah data lengkap. Kalau misalkan kita mau mengunjungi si A, lah si A ini biodatanya harus lengkap. Di mana alamatnya, biodatanya, nama orang tua. Kan saya sudah pernah cerita ya. Gimana kita cara mendapatkan alamatnya dengan lengkap kalau misalkan biodatanya tidak lengkap, RT RW-nya mana, nama orang tuanya siapa. Kalau misalkan hanya ada nama panggilan, terus nama anak doang, itu kan kurang populer di masyarakat. Ya, Anda bisa lama sekali untuk menemukan rumahnya saja ya. Jadi datanya harus lengkap. Nah, yang kedua, Anda bisa cari petunjuk dulu nih biar efektif nih, biar nyari-nyari rumahnya tuh nggak kelamaan. Misalkan Anda sebagai tenaga epidemiolog, Anda nanya dulu ke tokoh masyarakat atau nanya ke bidan desa yang memahami daerah itu di lapangan. Si A ini rumahnya di mana ya, blok mana ya, sebelah mana ya, petunjuknya ada daerah mana ya. Jadi Anda nggak lama nyari rumahnya gitu. Bisa cepat langsung ke posisi yang diinginkan rumahnya. Yang berikutnya adalah persiapan logistik. Logistik apa saja sih yang Anda perlu persiapkan? Untuk PE itu kan kita perlu senter, terus abates sekalian dibawa, terus tensimeter, barangkali untuk kita perlu melakukan RL test ya bagi yang para medis. Terus misalkan perlengkapan yang lain apa ya, form PE-nya itu sendiri. Terus misalkan seragam PE, Anda misalkan punya rompi dan topi dan sebagainya. Oke. Yang berikutnya adalah form, tadi sudah saya sebutkan ya. Form PE ini jangan ketinggalan. Jangan sampai kita ke lapangan tapi hanya berbekal HVS kosongan atau buku agenda kosongan. Nanti kalau kita bekerja tanpa menggunakan form, nanti bisa-bisa ada variabel-variabel yang penting yang harusnya tercatat tapi tidak tercatat. Nanti Anda sudah bikin laporan PE, ternyata ada data yang kurang lengkap, Anda harus kembali lagi ke lapangan. Akhirnya kan tidak efektif, tidak efisien seperti itu. Yang berikutnya adalah persiapan SDM, sumber daya manusia. SDM di sini ada nakes dan non nakes. Ya, maksudnya begini, kalau misalkan Anda butuh bantuan nakes kan berarti Anda bisa ngajak teman. Misalkan Anda yang epidemiologi, kan Anda nggak pintar melakukan RL test, Anda bisa ngajak nih bidan desa, atau Anda bisa ngajak tenaga promkes, atau Anda bisa mengajak tenaga kesling untuk bersama-sama melakukan PE, apalagi kasusnya misalkan banyak. Ya kan, dalam radius 100 meter itu Anda harus mengunjungi kurang lebih 20 rumah. Apa sanggup apa enggak Anda nih menghabiskan berapa waktu nih kalau misalkan sendirian? Kan lebih efektif kalau misalkan bareng-bareng, bisa dibantu juga dengan tenaga non nakes. Ini contohnya adalah kader atau perangkat desa yang memahami dan mengenal jelas siapa-siapa warga di sana. Jadi kalau misalkan kita ngajak kader atau perangkat desa, maka kita akan lebih lancar ya, karena kita dituntun, kita juga dikawal dan komunikasi lebih enak dengan warga karena ada orang pihak ketiga yang mengawal kita dan mereka sudah kenal dengan warga gitu. Nah, yang berikutnya, PE itu dimulai dari indeks kasus. Jadi dari titik tengahnya indeks kasus yang sedang kita investigasi di situ, lalu kita meluas radius 100 meter ke samping-sampingnya. Nah, misalkan bagi tugas nih, si A, kamu ke arah barat, kamu ke arah utara, saya ke arah selatan, kamu ke arah sini gitu ya. Nah, jadi nyebar kayak gitu. Tapi dimulai dari titik tengah indeks kasus itu. Yang berikutnya persiapan waktu. Lah, Anda mau mengunjunginya kapan? Apakah jam kerja atau jam di luar jam kerja misalkan? Ini semuanya ada konsekuensinya ya. Kalau kita misalkan tenaga di puskesmas, kerjanya juga jamnya sudah ditentukan. Nah, ini ada kurang lebihnya nih. Kalau misalkan Anda berkunjung pada jam kerja, bisa jadi orang yang kita kunjungi juga mereka sedang kerja. Ada rumah-rumah tertentu yang akhirnya kita terlewat karena orangnya sedang kerja. Kita nggak bisa memeriksa jentik nyamuknya di dalam rumahnya seperti apa. Nah, kalau misalkan di luar jam kerja, mungkin kita juga bisa menyumbai mereka semua, tetapi waktu kita yang harus korban, akhirnya kita harus lembur dan sebagainya. Itu kan nanti perhitungan apakah kita lembur ini mau dibayar apa tidak, kan seperti itu. Nah, atau bisa jadi kita siasati begini nih caranya. Kita melakukan PE pas jam kerja. Nah, untuk yang
sasaran yang tidak kita jumpai pada jam kerja. Misalkan ada yang sedang bekerja juga, rumahnya kuncinan, nggak bisa ditemui, Anda bisa nitip ke kader ya. Kader ini beberapa rumah yang belum sempat dikunjungi, silakan dikunjungi oleh ibu kader pada jam-jam di luar kerja, seperti itu. Karena semuanya prinsipnya dalam radius 100 meter itu kan harus dikunjungi semua ya, semua rumah itu, jangan ada yang terlewat. Karena kalau terlewat bisa jadi kita melewatkan sesuatu yang sangat bermakna. Misalkan disitulah ternyata adanya sumber-sumber penularan di rumah itu misalkan. Nah, kita nggak ketemu-ketemu, selama sumber penularannya nggak ketemu, bisa jadi tambahan korban, tambahan penderita akan terus berjalan, akan terus korban terus berjatuhan, tapi kita nggak menemukan sumber penularannya di mana. Yang berikutnya sekaligus melakukan screening. Anda bisa menyimak video saya sebelumnya tentang screening kasus DBD ya. Jadi sekali jalan, ini kita sekaligus melakukan screening. Itulah mengapa saya berpesan kepada teman-teman untuk selalu membawa tensimeter. Bagi yang para medis sekalian membawa tensimeter untuk melakukan RL test untuk menentukan si penderita ini apakah masuk kriteria suspek atau tidak. Jadi sekali jalan, kalau misalkan ada tanda-tanda yang ditemukan, oh ini mengarah ke suspek lah, langsung dilakukan screening. Kalau misalkan dia masuk kriteria suspek, berarti langsung ditata laksana pertolongan pertama, terus dirujuk ke screening berikutnya gitu ya. Yang berikutnya adalah tata laksana. Lakukan tata laksana langsung. Masih ingat ya kemarin di dalam video sebelumnya saya share tentang tata laksana DBD. Ada 4, yaitu penyuluhan, PSN, yang ketiga abatisasi selektif, dan yang keempat adalah fogging ya. Tata laksana di sini adalah tata laksana yang langsung bisa diberikan saat kita juga melakukan PE, yaitu penyuluhan, abatisasi selektif kalau misalkan memang dibutuhkan, dan langsung menganjurkan untuk PSN. Maksudnya begini loh. Tata laksana kasus di lapangan seperti ini bukan berarti setelah PE selesai terus baru setelah itu kita lakukan tata laksana secara komprehensif. Itu kan tidak sekaligus. Menurut saya tata laksana seperti penyuluhan, seperti pengerahan massa untuk PSN menganjurkan ya, terus berikutnya abatisasi, itu sekaligus kita melakukan PE, langsung dianjurkan, langsung ngomong bahwa ini ada kasus DBD loh, ada si A ini kena DBD, yuk barangkali warga di sini ini kan beresiko, mari kita lakukan PSN, dianjurkan langsung seketika itu juga. Jadi menurut saya itu efisiensi waktu kita ya, dan sekali jalan kita bisa dapat beberapa hal yang bisa kita lakukan ya, jadi efektif juga waktunya gitu. Lah, kapan sih dilakukan misalkan tata laksana yang komprehensif? Kita harus ngumpulin semua warga di situ, misalkan dalam satu tempat, misalkan bareng-bareng PSN-nya serempak kayak gitu. Itu menurut saya itu dilakukan kalau misalkan kasus itu terus berkembang. Kalau misalkan dalam sekali jalan kita bisa melakukan ini semua dan kasus itu berhenti rantai penularannya, ya cukup. Ya kan? Bayangin kalau misalkan semua yang memenuhi kriteria fogging atau tidak memenuhi kriteria fogging ya butuh tata laksana seperti itu. Bayangin nih, setiap ada ledakan kasus meskipun satu, Anda harus mengumpulkan semua warga dalam radius 100 meter itu. Atau yang memenuhi syarat fogging berarti kita harus mengumpulkan semua warga yang ada di radius 200 meter itu. Kita harus ngumpulin di balai desa atau di rumah kader, terus harus ada penyuluhan. Terus itu kan sumber dayanya banyak sekali. Kita juga sumber daya tenaga kita keluar banyak, waktu keluar banyak, belum anggaran-anggaran kita untuk konsumsi dan sebagainya, kita harus banyak sekali anggaran seperti itu ya. Jadi menurut saya setiap kali ada ledakan kasus, langsung kita tata laksana yang bisa kita lakukan apa? Langsung seketika itu juga kita PE sekaligus tata laksana gitu. Kecuali kasusnya berlanjut, kok terus bertambah terus ya, kok terus meluas areanya ya. Nah, lakukanlah tata laksana secara komprehensif seperti itu. Tetapi ya ada perencanaan yang kita harus melakukan itu setiap tahunan ya. Kalau ini kan persiapan teknis seketika sebelum kita melakukan PE. Ada sesuatu yang harus kita rencanakan nih, logistik lah. Anda perkirakan nih dalam 1 tahun ini Anda kira-kira akan mengunjungi berapa kali. Nah, logistiknya berarti kita harus mempersiapkan abates seberapa banyaknya, forum-forum seberapa banyaknya, terus center dan sebagainya. Kira-kira center itu 1 tahun bisa bertahan enggak? Baterainya berapa? Nah, anggaran juga harus disiapkan nih dalam 1 tahun nih ya, untuk transport petugas, transport kader atau uang saku pertemuan. Kalau misalkan pertemuan-pertemuan yang komprehensif seperti itu kan berarti butuh uang saku, konsumsinya, cetak forum, cetak banner dan sebagainya untuk penyuluhan lah, kira-kira berapa. Ini juga harus direncanakan ya. Kalau ini perencanaannya tahunan kayak gitu. Oke, semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.